Pemirsa, meski penularan lebih cepat, Kementerian Kesehatan menyebut fatalitas subvarian Omikron XBB tidak lebih parah dari varian Omikron. Kemenkes pun tetap meminta masyarakat untuk melakukan vaksinasi lengkap seperti booster. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap kita akan bahas dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Syahril, salam sehat. Ya, selamat siang, salam sehat semua. Baik, Pak Syahril, saya ingin konfirmasi berapa jumlah kasus Omikron XBB yang sebenarnya sudah terdeteksi di Indonesia saat ini, Pak? Terima kasih. Sebetulnya masih satu ya kemarin terdeteksi. Setelah kita lakukan surveillance epidemiologi, ya melacak tidak ditemukan karena memang ini adalah transmisi lokal ya, bukan dari luar ya. Sebelumnya Menkes menyatakan satu di NTT, kemudian Anda menyatakan ada satu di Surabaya. Jadi sebenarnya berapa banyak satu? Iya masih satu sebetulnya, satu itu ya. Satu yang dari NTT itu ya. Dan kemarin ternyata bukan, jadi setelah dilakukan surveillance tidak ditemukan lagi namanya. Baik. Nah, Pak Syahril, apa upaya pemerintah untuk mendeteksi COVID varian XBB ini? Benarkah alat tes kita belum bisa mendeteksi varian ini? Oh tidak, jadi alat deteksinya sama ya, whole genome sequencing itu kita sudah punya alatnya, ya bagus dan banyak di beberapa tempat sudah bisa melakukan itu. Seperti halnya kita melakukan subvarian BA4, BA5, BA275 itu sudah kita lakukan semua. Jadi kemampuan untuk mendeteksi, insya Allah kita bisa seperti halnya yang lalu. Baik, Pak Syahril, apa sebenarnya yang menjadi pembeda utama? Mungkin gejala yang berbeda dari varian sebelumnya, karena biasanya kalau batuk, pilek, demam, orang akan menjadi bingung membedakan apakah terkena COVID yang baru atau mungkin COVID yang biasa saja. Ya, jadi varian baru ini itu baru 1-2 bulan ini ya, terutama di 26 negara ya. Nah, dari laporan negara-negara itu memang meningkat kasusnya ya, hampir 24% meningkat. Tetapi yang dirawat di rumah sakit maupun yang meninggal, bahkan yang meninggal belum ada untuk kasus XBB ini ya. Nah, hanya saja seperti hal Omikron yang lalu, Omikron yang BA4, BA5 itu kecepatan untuk menularnya lebih tinggi. Sekali lagi tapi tingkat virulensi maupun fatality rate-nya rendah. Nah, supaya diketahui oleh kita semua, kita kan masih pandemi ya, Mbak ya. Masih pandemi. Artinya virus ini secara alamiah alam dia akan melakukan mutasi terus. Ya, mutasi terus sehingga diharapkan kita bisa adaptasi dengan mutasi ini. Apapun mutasinya karena protokolnya sama, pengobatannya sama. Dan kembali ke gejala tadi, memang ini yang diserahkan saluran nafas ya. Jadi batuk pilek itu hampir sama semua. Yang membedakan cuma variannya. Baik, jadi kalau gejala masih serupa ya Pak ya dengan varian sebelumnya. Pak Syahril, kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di Singapura, kasus melonjak, rumah sakit mulai penuh, apa antisipasi pemerintah? Ya, jadi kita tetap waspada, terutama di pintu-pintu masuk, ya, bukan hanya yang berbatasan dengan Singapura, tapi berbatasan dengan seluruh negara yang lain, ya, karena sudah 26 negara. Nah, kita sudah punya protap bagaimana memperlakukan di pintu masuk bandara maupun laut, Mbak ya, sehingga kita akan lebih waspada menanggapi atau menghadapi subvarian baru ini. Baik. Nah, masyarakat diminta untuk segera vaksinasi bagi yang belum, tapi apa yang disiapkan pemerintah untuk mendorong lagi supaya angka vaksinasi ini bisa bergerak naik lebih cepat? Ya, betul ya. Jadi kita harus memahami bersama. Vaksinasi adalah upaya untuk menambah kekebalan, memberikan kekebalan kepada seseorang agar walaupun dia nanti terinfeksi tidak jauh lebih berat dari yang sebelum atau yang tidak divaksinasi. Yang kedua juga bagaimana yang berat tidak sampai meninggal. Nah, sehingga kita mengharuskan seluruh masyarakat sebetulnya harus di booster ya. Karena peringatan dari WHO ada 6 strategi untuk mendekati tanda-tanda adanya
berakhirnya pandemi salah satunya adalah dengan vaksinasi. Jadi langkah kita adalah satu, memang menyiapkan vaksin itu sendiri. Memang beberapa waktu terakhir ini agak ada yang kosong atau menipis, tapi kita sudah mendatangkan kembali logistik untuk vaksin ini. Yang kedua, bagaimana menggerakkan seluruh yang terkait agar sentra-sentra vaksinasi ini dapat kita gerakkan lagi seperti sebelum kita hari raya atau lebaran tahun 2022 yang lalu. Pak Syahril, dari kondisi saat ini kita harus akui kalau protokol kesehatan sudah mulai kendor. Kalau kita lihat di pusat perbelanjaan sudah mulai ramai, mulai banyak event-event besar diadakan, masyarakat tidak pakai masker. Bagaimana upaya supaya diperketat kembali, Pak? Ya, sebetulnya persyaratan pengetatan itu masih ada ya. Contohnya syarat penerbangan, syarat masuk di tempat mal, kemudian tempat keramaian, termasuk hotel, dan juga event-event internasional. Itu masih dilakukan, Mbak, ya, persyaratan itu. Nah, hanya saja tentu saja perlunya komitmen bersama untuk menjaga disiplin ini. Kita ini tinggal sedikit lagi loh mendekati final atau mendekati tanda-tanda berakhirnya pandemi. Sehingga salah satu komponen protokol kesehatan, vaksinasi harus kita jaga. Kalau bahasa awamnya eman-eman nih kalau kita tidak komitmen dan menjaga ini, karena sudah dekat loh kita akan mengakhiri pandemi. Sehingga ayo kita sama-sama saling mengingatkan, termasuk Metro TV hari ini itu bagian mitigasi risiko disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Jubir Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril untuk informasi Anda dan sudah bergabung bersama kami siang ini di Metro Siang.